Selamat datang di Bahasa Sepak Bola. Kali ini kita akan membahas tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia secara langsung atau ke round 5 dan hari penghakiman Patrick Kluivert. Kita akan membahas tentang peluang timnas Indonesia terlebih dahulu. Bagaimana peluang timnas Indonesia itu sangat kecil, bergantung dari jumlah gol timnas Indonesia melawan Irak. Karena itu penting sekali ketika kita bisa menjaga asa untuk kemenangan melawan Irak dan memberikan selisih gol yang cukup banyak minimal 2 gol, kita ada peluang langsung ke Piala Dunia secara langsung. Dengan alasan atau jika Irak menang melawan Arab Saudi tidak lebih dari 1 gol saja atau selisih 1 gol saja. Karena ketika poinnya sama dengan 3 tim ini itu akan dilihat dari selisih golnya. Baik lagi, timnas Indonesia akan mati-matian melawan Irak atau tidak, kita akan melihat nanti dari sisi Kluivert seperti apa, kita akan bahas dari sisi Kluivertnya nanti. Jadi kita akan melihat dari sisi peluang timnas Indonesia terlebih dahulu. Jadi kalau untuk peluang timnas Indonesia saat ini adalah menurut gua itu 50%. Sangat bisa 50%, tapi bagaimana dimanfaatkan oleh para pemain timnas dan strategi apa yang diterapkan oleh dari eh, Patrick Kluivert dan timnya. Kalau kita berkaca dari pertandingan sebelumnya, itu sangat-sangat buruk dari babak pertama, tidak bisa menguasai pertandingan, tidak bisa kompak, tidak bisa fluid antar satu lini dan lini lainnya, tidak ada kerjasama yang baik. Itu yang menyebabkan timnas Indonesia kalah 2-3 melawan Arab Saudi. Kita tidak mengharapkan itu terjadi lagi, jadi kita berharap dari tim pelatih dan PT Kluivert itu akan merubah sistemnya atau merubah cara bermain pemainnya di lapangan. Kalau dilihat peluang 50% ini sangat memungkinkan karena mungkin dari segi pelatih akan belajar melawan Arab Saudi sebelumnya. Bagaimana determinasi pemainnya sangat kurang, sangat eh, ceroboh dalam menguasai bola gitu dan pertandingan. Jadi dari pelatih harusnya sudah sigap untuk menerapkan sistem permainannya dan pemain siapa aja yang akan bermain melawan Irak. Kalau kita lihat kenapa bisa 11 pemain Arab Saudi, 11 pemain timnas Indonesia yang melawan Arab Saudi itu terlihat hampir 50% itu pemain Liga 1. Mungkin ya ini bisa gue maklumin karena baik lagi dari 2 laga uji coba melawan Cina Taipei dan Lebanon itu mereka cukup solid bermainnya. Itu mungkin salah satu penyebabnya Patrick Kluivert untuk memasang mereka. Namun Patrick Kluivert mungkin lagi ya tidak bisa menyalahkan pemain juga karena yang mereka dapat adalah pada saat uji coba lawan yang di bawah dari Arab Saudi dan Irak. Yang harusnya di laga uji coba itu harus yang levelnya tingkatnya lebih tinggi atau dengan cara bermainnya sama. Ya mungkin lebih tingkat satu di atas Lebanon dan lain-lain. Nah itu yang agak kecewa. Kenapa tetap Cina Taipei yang jadi laga uji coba? Kenapa tidak ada yang lain? Agar bisa dari permainan dari pemain-pemain itu lebih tahu gitu bagaimana cara bermain timnas atau dari Arab sana gitu dari bagaimana dia bermainnya, bagaimana trik-triknya itu kan terlihat akan sama gitu. Nah, itu mungkin ada kesalahan dari PSSI tidak mempersiapkan secara matang, menyebabkan PT Kluivert hanya berdasarkan laga 2 uji coba itu dan terjadilah kekalahan 2-3 itu. Kalau dari sisi pelatih mungkin dia berasa bahwa mereka sudah pede dengan 11 pemain ini, tapi dari skuad dari para fans itu tidak
tidak seoptimis itu karena mereka melihat dari segi permainan di round-round sebelumnya di mana seperti Klopp tidak bermain bagus melawan Irak, di mana kita dibantai 1-5 di kandang Irak, itu melihat bagaimana Klopp tidak bisa bermain determinasi tinggi. Nah, itu tidak terlihat dari pelatih gitu loh. Baik lagi kan, ini pelatih dari Eropa, dia buta sekali dengan sepak bola Asia. Gue yakin itu dia buta sekali sepak bola Asia. Ya, harusnya didukung oleh PSSI ya. Karena bagaimanapun ketika pelatih dari luar Asia datang ke suatu negara di Asia, mereka bakal melihat pertandingannya berdasarkan di Eropa dan dia jarang untuk melihat pertandingan yang ada di Asia. Nah, itu jadi satu kunci. Ya harusnya PSSI bisa meminimalisirkan terkait itu di mana mungkin diberikan uji coba yang agak berat pemain apa namanya timnas-timnas atau negara-negara yang jauh level lebih tinggi dari China Taipei dan Lebanon karena biar tahu bagaimana kekuatan timnas Indonesia melawan negara-negara Arab. Itu benar-benar ada kesalahan dari sisi PSSI yang memberikan uji coba ke Kluivert. Nah itu baik lagi kan, ada teknikal di dalam yang memang tidak atau miss lah menurut gua. Karena ya terlihat si Kluivert kayak nyaman aja dengan 11 pemain dan dibilang kalau di interview terakhir ya, dia bilang saya berharap pemain bermain sebagai singa. Iya, tapi sebagai di bukan sebagai di round 4 ini itu melihatnya dari semua segi loh. Harus dari segi mentalnya, dari segi determinasi dia bisa tinggi atau tidak, itu beda loh. Jangan bandingkan dengan dicoba. Dia permasalahkan pemain-pemain yang di Eropa baru bergabung dan mungkin lambat untuk trainingnya. Ya harusnya melihat dari pemain-pemain yang sudah klop lini ke lini. Jadi jangan asal merubah-rubah sistem. Nah itu yang jadi permasalahannya. Ini kesalahan sangat fatal buat Clivert dan Pastur ya. Karena dia hanya pede dengan pemain yang ada. Mungkin dia berdasarkan dari 2 uji coba terakhir. Itu kesalahan fatal karena lu tidak melihat bagaimana permainan arah seperti apa gitu. Nah, kalau kita merunut pada nanti kita akan bermain melawan Irak, nah itu akan menjadi challenge yang sangat tinggi karena ini akan menjadi hari penghakimannya Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya di mana tidak bisa lagi bereksperimen. Lu harus cari formasi yang nyaman buat pemain, terus juga menjaga kondisi di lapangan seperti apa, determinasi dari lini ke lini bisa paham. Nah, itu harus dipahami oleh tim kepelatihan. Karena nggak bisa asal langsung masukin pemain yang, maaf ya, misalnya yang baru join, yang belum bisa nyatu dengan tim, itu bahaya. Karena setiap tim yang berhasil ke Piala Dunia, dia itu adalah tim yang sudah menyatu. Oke, satu dua pemain bisa untuk masuk, tapi untuk hampir 80% seperti melawan Arab Saudi itu menurut gua tuh blunders banget. Blunder sekali. Karena dari depan ke belakang itu tidak klop permainannya. Karena ya baik lagi, mereka tidak bisa tune in barang gitu loh. Ada yang skatnya terpisah, ada yang sering lupa dari posisinya. Itu menyebabkan babak pertama tuh hancur. Nah, itu baik lagi. Sosok pelatih itu sangat penting melihat dari kesiapan 11 utamanya, kekompakan 11 utamanya yang bermain di lapangan. Jangan berharap pada sistem saja untuk timnas saat ini ya. Mungkin kalau sistem nanti ketika kita masuk ke Piala Dunia, silakan. Silakan melakukan uji coba, silakan untuk menerapkan ke semua pemain. Karena ini dengan uji coba 2 pertandingan itu sangat tidak mungkin bisa menerapkan dengan sistem yang dia inginkan itu 4-4-2 dengan pemain-pemain yang baru. 80% untuk pemain baru yang masuk. Jadi harus dipikirkan matang-matang. Menurut gue tidak etis atau tidak elok memberikan pemain-pemain yang baru join tanda kutip belum banyak terlibat di timnas dan dikasih beban yang sangat berat.
itu sangat 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 tidak baik gitu. Jadi untuk melawan Irak harus dipikirkan matang-matang oleh tim kepelatihan pelatih Clifford, karena ini bukan lagi eksperimen, ini lagi bukan untuk memilih pemain yang sesuai dengan sistem atau tidak, karena pemain yang klop dengan 11 pemain lainnya itu harus sama. Harus punya katakan iya dan mereka tahu di mana kesalahan para pemain 11 itu. Jadi harus benar-benar pemain yang 11 di lapangan harus klop satu dengan yang lainnya. Dari belakang, dari pass sampai ke depan. Itu harus klop. Jadi jangan sampai ada miscase seperti kemarin. Itu terlihat seperti bukan timnas Indonesia. Dari JIJ sama Kevin Dix kebingungan dari belakang ke depan untuk mengaliran bola itu terlihat sekali. Tidak adanya support dari lini tengah, lini depan. Gitu. Nah, itu yang harus dimaksimalkan oleh Patrick Kluivert. Nah, bagaimana kita untuk menghadapi Irak? Kita harus melihat lagi kan. Berharapnya dari tim kepelatihan Patrick Kluivert bisa melihat semua pertandingan Irak seperti apa. Gue berharap itu jangan ceroboh pas lagi lawan Arab Saudi. Itu terlihat mereka tidak mempersiapkan secara matang pemain-pemain yang pemain yang di starting lineup tuh dia tidak mempersiapkan secara matang. Nah, berharapnya untuk lawan Irak mereka mempersiapkan secara matang, mungkin nanti oleh eee, secara fit dia udah oke bisa di babak pertama, dari babak pertama bisa bermain. Mungkin juga Calvin Verdong bisa bermain dari babak pertama, karena itu sangat penting juga, karena kemarin sempat banyak ceroboh dari Daniel James. Berharapnya itu dan semoga 3 back utama itu dimainkan, jadi gue berharapnya itu pakai 3-4-1-2 atau 4-2-1 karena itu yang paling possible untuk saat ini Indonesia menggunakan sistemnya. Dengan menggunakan yang sebelum 4-4-2 agak riskan melawan seperti Irak di mana mereka akan menggunakan badan tingginya, badan kekarnya itu sangat sekali berguna buat mereka melawan Indonesia. Indonesia tidak banyak pemain yang kuat di bola atas. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa dari sisi pelatih. Karena kalau dari gue lebih baik Rizky Ridho, Justin Hubner dan IJ yang bermain karena itu sangat solid. Ketika ruang kanan kiri tertutup ada Rizky Ridho sama Justin Hubner yang datang. Itu yang paling penting dan baik lagi ya di tengah itu sangat penting juga terlihat banget. Ini sama seperti MU. Klok sama Pelupes itu kemarin benar-benar hilang. Tengahnya dieksploitasi banget sama Arab Saudi. Balik lagi, Patrick Kluivert harus benar-benar jernih berpikir di pemain tengahnya. Harus pemain yang kuat, megang bola, harus yang bisa menjalankan ritme pertandingan. Jangan pemain-pemain yang menurut gua belum maksimal di situ. Harapannya gua ada Tom Haye sama Pelupesi. Atau ketika memang Tom Haye tidak bisa, mainkan di situ Nathan Choaon karena Nathan Choaon itu dulu di U23 ya, di U23 pada saat kita lolos ke semifinal Piala Asia U23. Nathan Choaon di posisi tengah itu sangat bagus banget. Benar-benar jadi kreator serangan juga. Itu harus dipikirkan matang-matang oleh Patrick Kluivert karena ini benar-benar lawan yang berat. Menurut gue lebih berat dibanding Arab Saudi karena dia punya postur tinggi dan kita tidak pernah menang melawan mereka. Dari Piala Asia sampai round 2 kita tidak pernah menang. Jadi harapannya ada ada perubahan sistem atau samakanlah sistem dengan yang sebelumnya agar nyaman lah dari pemain timnas. Dan di depan mungkin gue agak berbeda dari segi eh, banyak pengamat ya banyak bilang Milano dimainin. Milano menurut gue tidak berjalan. Lebih baik dia di babak kedua mainkan yang agak lebih taktis, yang lebih satu duanya bermain lebih bagus ya. Mainkan ada Egy di sana yang klop banget sama oleh Romeni di round 4 itu sangat dibutuhkan timnas saat ini karena harus butuh adanya bola-bola bawah, bola 1-2 1-2 biar masuk ke limit
pertahanannya Irak itu sangat penting, di mana itu bisa menjadi peluang untuk cetak gol. Nah, itu ada Egy, Oleh Rameni, dan yang kiri, yang dari gue sih berharap ya, gue berharapnya itu ada Yakob Sayuri di situ karena kita harus nge-push atau kita harus menguras staminanya Irak juga karena bagaimanapun ketika terkuras tenaganya kita bisa masukin pemain yang lebih segar, lebih yang kuat dalam taktis dan sprint kalau bisa. Kalau di situ ada dan bisa kita manfaatkan itu bisa banyak gol tercipta untuk Indonesia. Baik lagi kan, sosok pelatih itu sangat penting untuk memilih pemain saat ini. Jadi nggak bisa blunder lagi. Kalau sampai blunder itu akan bahaya buat mereka. Nah, tadi terlupakan dari posisi wingback 2 itu siapa? Ya gue berharapnya karena itu Sandy Walsh karena dia kuat untuk pertahanan. Di penyerangan juga bagus. Dan yang kiri, itu gue harapnya ya Calvin Verdong gitu loh. Kalau Calvin Verdong nggak bisa main ya Patinama aja. Dibanding Dan James itu terlalu riskan. Kalau gue terlalu menyerang, dia tidak bisa untuk bertahan. Itu sih minusnya Dan James. Sebenarnya kalau menyerang bagus. Nah, bisa jadi Dan James itu ditaruh di agak depan. Dari dari 4 dari 3-5-2-1 ya lo masukin Dan James di posisinya MF itu Dan James gitu loh. Nah, itu baik lagi kan. Semua keputusan ada pelatih. Kita akan mencoba mengulik ya terkait keputusan Clive seperti apa nantinya. Karena ini adalah hari penghakimannya dia. Ketika kalah itu akan dihujat habis-habis sama netizen Indonesia dan akan menjadi backfire buat dirinya sendiri karena terlalu nyaman kalau berbicara, terlalu pede, dia 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 merasa tidak ada tekanan. Itu sangat salah. Kita akan memberikan tekanan buat dia, memberikan terbaik untuk bangsa ini dan ya harus harus tenaga dia harus dikeluarkan semua, pikirannya dia harus dikeluarkan semua untuk kemenangan timnas Indonesia melawan Irak dengan selisih 2 gol. Itu yang gue inginkan ya. Gue nggak tahu kalau timnas dari netizen yang lain atau fans timnas yang lain. Karena gue berharapnya ini bisa lolos langsung ke Piala Dunia dengan lu harus bombardir Irak. Pokoknya harus dari menit pertama melakukan serangan agar bisa cipta gol pertama lebih cepat dan berharapnya Indonesia bisa memaksimalkan ritme pertandingannya agar berjalan sesuai dengan rencananya pelatih. Kalau misalnya kita lihat lagi di interviewnya si Patrick Kluivert gitu, yang tadi gue bilang dia merasa bukan merasa ya, dia berharap pemain itu yang 11 bermain seperti singa tapi tidak bisa gitu loh. Tidak bisa seperti itu karena baik lagi mereka berharap permainnya seperti lawan tim mungkin ya lawan China TP, oh gampang dan lain-lain. Nah, baik lagi mindset pemain akan terlihat dari segi uji coba sebelum pasti kayak gitu. Oh, bisa nih kayak gini kita bisa main seperti Cina TP. Tapi baik lagi Cina TP kan tidak memberikan pressure yang lebih tinggi dibanding Arab. Nah, itu baik lagi kan dari sisi Pelatih Kelawat jangan ada miss lagi karena tidak bisa membuat eksperimen. Menurut gue itu kemarin eksperimennya sangat fatal. Harus benar-benar dipikirkan di tengah ya. Gue sih lebih lihat di tengah ya. Jadi tengahnya nggak hidup, bingung sendiri jadinya belakang depan jadi bingung gitu. Pelatih Kluivert harus benar-benar memberikan kepastian atau menjamin semua pemain itu bermain sebagai singa. Jadi jangan jangan melihat dari segi wah siap di pelatih dari segi latih ini oke nih singa. Nah, baiklah kan lu bilang sendiri pemain-pemain yang dari Eropa belum siap untuk bermain gitu loh. Makanya mereka tidak diberikan eh, apa starting line up lah ya. Nah, kan lu harus lihat juga. Oh, berarti di ini juga kurang maksimal nih di saat apa namanya di training gitu. Apa yang harus lakukan gitu? Lu harus bisa memaksimalkan. Oh, gua nggak bisa pakai 4-4-2 saat ini karena pemain Eropa yang datang belum maksimal. Ya lu harus menjaga 3-5-2. Harusnya ya 3-5-2 tuh harusnya bermain itu. Alasannya apa? Alasannya adalah di tengah akan menumpuk dan mereka tidak terlalu banyak untuk berpikir menyerang-menyerang. Karena kemarin gue lihat inginnya nyerang-nyerang tapi bingung untuk build up dari belakang ke tengah sampai ke depan.
kayak Ricky Kambuaya nggak ada ininya gitu loh, fungsinya. David Beckham ini. Eh, Beckham juga, Beckham Putra juga sama gitu. Dia bingung karena nggak ada support sama sekali. Dia linglung gitu loh. Nah itu, dan dia juga untuk bertahan juga bingung gitu. Itu baik lagi dari pelatih itu sangat sangat penting untuk melihat dari kondisi pemainnya. Ketika memang lu gak siap dengan 4-4-2, lu jangan paksakan. Kalau alasan lu karena pemain lu nggak siap dan trainingnya hanya sebentar, nah iya baik lagi, lu harus bisa jangan ambil decision yang sangat fatal gitu loh. Lu melihat melihat kan permainan timnas Indonesia yang 11 pemain itu kan kebanyakan pemain di liga. Lu lihat liganya seperti apa, temponya seperti apa, pressure-nya seperti apa. Jadi jangan disamakan dengan internasional. Internasional itu sangat benar-benar beda gitu. Jadi lu harus pikir matang-matang ketika lu memainkan mereka, lu harus pakai formasi yang lebih matang dan agak dalam, dan lu jangan berani-berani main langsung ke depan. Itu yang lu harus catat gitu. Dan Pastul itu jangan terlalu pede untuk memberikan masukan ke Clivert terkait 11 pemain ini, karena baik lagi kan pemain itu yang 11 ini nggak semuanya main, main determinasi tinggi gitu loh. Lawan determinasi tinggi gitu. Pressing dari lawan yang sangat tinggi, nah, itu yang harus dilihat gitu. Jangan jangan berharap bahwasanya wah di latihan dia bagus. Nah, lu kan harus juga lihat dari point of view yang lain gitu. Dari lawannya juga gitu. Ini mereka bisa nggak gitu. Itu buat Patrick Clifford dengan timnya. Karena ketika nanti malam maaf, ketika malam nanti gagal melawan Irak, ya itu akan menjadi bumerang buat kepelatihannya. Gue yakin ini akan menjadi guncangan hebat kalau misalnya Indonesia gagal ke Piala Dunia, tanda kutip kalah ya. Kalah atau seri itu akan menjadi guncangan hebat buat kepelatihannya Patrick Kluivert. Baik lagi karena ini yang akan menjadi bumerang adalah PSSI. PSSI menggembar-gemborkan bahwa ini adalah tim kepelatihan yang hebat. Baik lagi netizen Indonesia benar-benar kritis banget, kritis dan pedas ya. Kalau misalnya ini gagal dan Indonesia tidak bisa menang melawan Irak, itu akan jadi bumerang buat Patrick Kluivert dan tim, dan hari penghakiman bisa jadi Patrick Kluivert dipecat atau bisa jadi satu tim dipecat. Yang kita lihat kan saat ini posisi di PSSI ada ketimpangan ya di ketua umum, di mana ketua umum saat ini dia memegang jabatan Menpora. Kemungkinan ketua umum PSSI akan dipilih ulang lagi. Kemungkinan ini baru analisa gue ya, karena bagaimanapun kalau misal Menpora dan ketua umum PSSI itu akan jadi ketimpangan sosial di organisasi olahraga di Indonesia ya. Nah, itu harus dipikirkan matang-matang dari segi ke depannya untuk PSSI dan dan Menpora gitu loh. Harus bisa bijak gitu loh, karena takutnya ada kepeduliannya hanya sepak bola gitu, bukan ke olahraga lainnya. Itu sih. Harapan gua untuk PT Clever adalah agar berpikir jernih, jangan terlalu banyak gambling. Lu boleh gambling dengan formasi 4-2, tapi lu harus pemain-pemain yang fit, pemain-pemain yang biasa dengan permain determinasi tinggi. Jangan pemain-pemain, maaf, gue nggak bukan menyalahkan klubnya ya. Ada kemarin komen bilang, wah jangan gara-gara pemain dari sini dong lu jelekin. Nggak. Gue bukan masa karena kalau misalnya gue kayak gitu ya percuma dong. Gue kritik masa iya gue hanya pemain-pemain yang lain. Ya gue kalau misalnya dia main di Indonesia berarti harus kritik semuanya lah. Event itu pemain dari klub manapun gitu loh. Harus menerima kritik. Kalau misal pemain lu nggak bisa terima kritik ya, lu mau di situ tuh aja pemain lu gitu, nggak mau berkembang. Ya kalau gue sih sebagai orang Indonesia gue pengen pemain-pemain gue berkembang gitu. Biar kedepannya bisa melihat mereka lebih tinggi lagi gitu. Itu sih kalau dari point of view gue. Berharapnya menang 2-0. Berharap lebih tingginya lagi sih 5-0 ya. Jadi biar kita tidak terlalu eh takutlah peluang kita untuk lolos ke berikutnya ya. Mau round 5 ataupun ke timnas ke
Piala Dunia secara langsung. Ya, baik lagi, dari Patrick Kluivert bisa maksimalkan nggak sih peluangnya dan kelemahan dari Irak bisa dilihat nggak sih sama skuad pelatihnya si Patrick Kluivert ini gitu. Kalau bisa dan bisa dimaksimalkan itu sangat bisa kita menang dengan besar gitu. Oke, itu aja. Kita akan lihat nanti malam timnas Indonesia melawan Irak. Semoga menang. Semoga kita lolos. Mau lolos round 5, mau lolos ke secara langsung ya. Gue sih berharap secara langsung ya. Cuman kayaknya agak berat dikit. Ya kita berharapnya menang, menang besar. Biar kita aman di posisi 2 dulu. Kalau misalnya kita bisa ke posisi 1, alhamdulillah. Dan kita berdoa lebih banyak agar Irak nanti melawan Arab Saudi bisa dimenangkan oleh Irak dengan 1-0 saja. Oke, itu saja dulu. Nanti kita akan, gue berharapnya nanti gue coba untuk live streaming juga. Nantikan juga ya live streaming reaction dari gue. Setelah reaction nanti gue akan bikin reviewnya terkait pertandingan itu. Oke, itu aja dulu. Sampai jumpa di bahas sepak bola selanjutnya. Bye bye.